Bagaimana sih fenomena bisnis digital di Indonesia? Potensi ekonomi digital di Indonesia, hampir semua orang menggunakan handphone, hampir semua orang menggunakan internet, bahkan hampir semua orang bisa melakukan belanja online. Artinya, literasi Indonesia dalam penggunaan internet sudah meningkat yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Pada Februari 2022, hampir 73,7% masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan internet. Maka fenomena bisnis digital di Indonesia sudah meningkat karena penduduknya hampir 73,7% telah menggunakan internet. Di dalam persenan tersebut terdapat konsumen dan produsen yang saling berinteraksi dalam penggunaan bisnis digital. Maka meningkat dan berkembang fenomena bisnis digital di Indonesia. Contohnya adalah startup. Startup adalah sebuah istilah yang merujuk pada bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan pengembangan produk. Saat ini istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis yang berbasis pada teknologi, yaitu bisnis digital. Ciri-ciri perusahaan startup: budaya perusahaan yang unik dan fleksibel, jumlah karyawan yang relatif sedikit, usia perusahaan masih belia, kemungkinan besar di bawah 4 tahun, beroperasi melalui platform digital, mengutamakan inovasi dan disruption, tes market perusahaan cenderung kecil, mengandalkan dana dari para investor. Contoh startup di Indonesia yang pertama ada Gojek. Terhitung pada 2016, Gojek telah tersedia di sekitar 50 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kini Gojek telah menambah ke Thailand, Vietnam, juga Singapura. Tidak hanya itu, untuk mendukung dan mengikuti tren keuangan global, kini Gojek juga telah menyediakan layanan yang diberi nama GoPay. Yang kedua ada Traveloka. Traveloka merupakan startup yang memberikan layanan lengkap meliputi pemesanan tiket pesawat, booking hotel secara daring, dan layanan lainnya yang terkait perjalanan dan akomodasi. Startup ini didirikan pada tahun 2012 dan sudah beroperasi secara aktif di hampir semua wilayah yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu toko online yang sangat terkenal dan terpercaya di Indonesia. Perusahaan startup di Indonesia yang telah didirikan sejak tahun 2009 ini telah berhasil melakukan transformasi besar sehingga saat ini telah menjadi sebuah unicorn. Unicorn adalah klasifikasi perusahaan startup yang memiliki nilai kapasitas lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pencapaian tersebut, Tokopedia telah beroperasi secara sukses bukan hanya di Indonesia namun juga di negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Yang keempat ada Mamikos. Jika e-commerce punya banyak startup dalam penyediaan jasa akomodasi tempat tinggal, tentu kamu sudah mengenal Mamikos. Apalagi jika kamu adalah anak rantau. Keberadaan aplikasi ini sangat membantu kamu mensurvei kos secara mudah dan secara online. Kamu juga bisa menggunakan filter mulai dari fasilitas hingga budget untuk kos yang kamu inginkan. Berikut ada dampak bisnis digital. Dampak bisnis digital terbagi atas dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah menurunkan biaya operasional atau operational cost. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kepada supplier atau supplier management. Yang keempat, mempersingkat waktu produksi. Yang kelima, meningkatkan kualitas value chain perusahaan. Berikut ada dampak negatif dari bisnis digital. Yang pertama,
potensi kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial secara langsung. Yang kedua, potensi pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, gangguan pelayanan non-teknis yang mampu menghilangkan kesempatan bisnis. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang kelima, kerugian dari faktor tidak terduga seperti kesalahan faktor manusia ataupun kesalahan sistem elektronik. Di sini terlihat kelebihan menggunakan bisnis digital. Yang pertama, memudahkan kegiatan pemasaran. Digital marketing tak lain adalah kegiatan marketing dengan menggunakan media digital. Memudahkan di sini artinya adalah mudah dalam mendapatkan customer dalam meningkatkan pemasaran. Digital merupakan teknologi untuk mendapatkan customer lebih spesifik, yaitu menjaring customer yang mempunyai minat dengan produk atau jasa sehingga peluang terjadinya penjualan lebih tinggi. Jauh lebih jelas dibandingkan cara pemasaran dengan teknik canvassing seperti menyebar brosur, beri iklan di koran, majalah, atau datang ke rumah-rumah secara random. Yang ketiga, biaya iklan yang sangat murah. Bidang marketing pemasaran tidak akan pernah lepas dengan beriklan. Sudah sejak dari dulu bahwa melakukan pemasaran setidaknya akan menggunakan iklan, mulai dari iklan kolom koran, majalah, radio, hingga televisi. Kita tahu harga iklan di media konvensional harganya jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta rupiah yang akan sulit dijangkau oleh pembisnis kecil. Sedangkan beri iklan di digital marketing bisa mulai dari budget 50.000 per hari untuk Google, Facebook, dan Instagram. Yang keempat, ada data pemasaran. Dalam semua aspek iklan digital, baik sebelum maupun sesudah melakukan iklan, khususnya dengan Google dan Facebook, keuntungan terbesarnya adalah data. Data siapa saja audiens yang melihat iklan, kata kunci yang dicari, gender, usia, minat, dan lokasi. Semua data di atas bisa digunakan untuk mengelola iklan yang lebih efektif dan efisien. Berikut kekurangan menggunakan bisnis digital. Yang pertama, sulit diterapkan tanpa pengetahuan dan pengalaman. Saya berani menjamin meskipun Anda mempunyai modal 10 juta untuk mencoba digital marketing sendiri, kemungkinan besar akan sia-sia. Itulah sebabnya banyak perusahaan memilih menggunakan digital marketing agency. Yang kedua, membutuhkan passion. Saya sering menemui klien terutama pembisnis yang merasa kesulitan dalam belajar dan menerapkan digital marketing seperti SEO, SEM, dan SMM. Karena setiap orang mempunyai passion yang berbeda-beda pada setiap bidang. Sebagai contoh, pekerjaan montir bengkel akan sangat sulit dilakukan jika orangnya tidak mempunyai passion di dunia otomotif. Bahkan saya sudah sering mengajarkan ke beberapa rekan tentang teknik-teknik SEO. Namun kebanyakan mereka kurang antusias karena mungkin saja kurang atau bahkan tidak mempunyai passion.